Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan tugas UAS pemodelan sistem yang berjudul Mathemat Mathematical Programming Approach to Optimize Tactical and Operational Supply Chain Discussion Under Description. Di sini kita beranggotakan 6. Saya sendiri Noval Fadila Rizky, Muhammad Rejal Parigi, Akmal Ramadan Al-Hakim, Alfian Aldi Saputra, Ditmar, dan Ilyas Saprian. Di sini ada latar belakang kelompok kami. Rantai pasok modern semakin kompleks dan rentan terhadap gangguan, seperti bencana alam, pandemi, atau masalah operasional. Gangguan ini dapat menyebabkan kerugian besar, penurunan efisiensi, dan turunnya tingkat layanan pelanggan. Selain itu, ketidakpastian permintaan juga menjadi tantangan serius dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pemodelan matematis yang mampu menangani gangguan dan ketidakpastian secara bersamaan agar perusahaan dapat membuat keputusan taktis dan operasional yang lebih tangguh, efisien, dan adaptif. Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengembangkan model programan matematis dua tahap, menggabungkan aspek gangguan dan ketidakpastian permintaan, menyediakan solusi yang efisien dan tangguh dalam pengambilan keputusan supply chain. Nah, di sini penelitian ini pertama mengembangkan model matematis untuk pengambilan keputusan dalam supply chain yang mampu menghadapi di sini ada dua. Yang pertama gangguan disruption seperti bencana alam, pandemi atau masalah masalah operasional. Yang kedua ada ketidakpastian permintaan yang sering terjadi di dunia industri, misalnya permintaan pasar yang fluktuatif. Fokus utamanya di sini ada membangun model two stage staging programming, yaitu model dua tahap yang mempertimbangkan ketidakpastian di masa depan. Memberikan solusi tangguh dan efisien yang bisa digunakan untuk membuat keputusan kapasitas produksi dan distribusi dan logistik lainnya. Dengan kata lain, model ini bertujuan agar perusahaan bisa lebih siap dan adaptif terhadap perubahan dan gangguan yang terjadi secara tidak terduga. Baik, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada struktur supply chain. Ada 4 level. Sini ada supplier, manufaktur, gudang, dan pelanggan transportasi. Multimoda adanya pemasok dan gudang cadangan. Ini ada contoh diagram jaringan. Model ini mengadopsi struktur 4 level yang umum digunakan dalam supply chain industri, yaitu pertama ada supplier atau pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen. Yang kedua ada manufaktur atau pabrik, tempat produksi barang jadi dari bahan baku. Yang ketiga ada gudang atau warehouse, tempat penyimpanan barang sebelum dikirim ke pelanggan. Yang keempat ada pelanggan atau customer, penerima akhir dari produk. Fitur pendukung struktur ada 3 tahap. Yang pertama ada transportasi multimoda, penggunaan lebih dari satu jenis transportasi, misalnya truk, kereta atau kapal. Kedua ada cadangan atau backup, adanya supplier atau gudang cadangan untuk mengatasi gangguan atau redundansi sistem. Dan yang ketiga ada digambarkan dalam jaringan atau network yang saling terhubung antar titik logistik. Manfaat dari struktur ini untuk mewakili sistem supply chain modern yang kompleks dan memiliki banyak titik potensi gangguan. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada metodologi, yaitu model two-stage stochastic programming, di-stretch time periods, plus rolling horizon. Tahap 1, keputusan kapasitas produksi inventory tahap. Yang kedua, keputusan menanggapi realisasi gangguan dan permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya. Penelitian menggunakan pendekatan two-stage stochastic programming, yaitu programming
stokastik 2 tahap. Nah, tahap pertama sebelum ketidakpastian terjadi, yaitu kan kapasitas produksi, lokasi gudang, dan jumlah inventory awal. Tahap yang kedua, ketidakpastian realisasi, mengambil keputusan relatif berdasarkan realisasi permintaan atau gangguan, yaitu penyesuaian produksi, pengiriman ke pelanggan, pemilihan jalur, distribusi terbaik. Rolling horizon. Perencanaan dilakukan per periode waktu tertentu. Lalu terus diperbarui berdasarkan informasi baru yang masuk. Tujuannya menggabungkan perencanaan jangka panjang dengan fleksibilitas terhadap kondisi nyata yang berubah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada asumsi dan variabel. Pertama, permintaan bersifat tidak pasti atau normal distribusi. Yang kedua, gangguan terjadi acak atau geometric distribution. Yang ketiga, entitas bisa dalam kondisi normal atau terganggu. Variabelnya kuantitas produksi, transportasi, inventory, dan outsourcing. Asumsi yang digunakan, yang pertama, permintaan bersifat tidak pasti atau mengikuti distribusi normal, artinya bisa naik turun setelah acak. Yang kedua, gangguan terjadi acak, mengikuti distribusi geometrik, artinya bisa terjadi kapan saja dan bersifat tiba-tiba. Yang ketiga, tiap entitas atau supplier pabrik atau gudang bisa dalam kondisi normal atau terganggu. Variabel keputusan utama yang pertama produksi. Berapa banyak barang yang harus diproduksikan di setiap pabrik. Yang kedua transportasi. Jumlah barang yang dikirim antara titik-titik supply chain. Yang ketiga inventory. Jumlah stok barang yang disimpan di gudang. Yang keempat outsourcing. Berapa banyak barang yang dibeli dari pihak luar saat produksi terganggu. Variabel ini menjadi dasar model untuk meminimalkan biaya total sambil tetap memenuhi permintaan. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, nama saya Ditmar, saya akan melanjutkannya. Fungsi objektif. Tujuan, minimalkan biaya total supply chain, komponen, biaya pasokan, produksi, inventory, transportasi, outsourcing, dan back order. Komponen biaya pasokan, pembelian bahan baku dari supplier. Biaya produksi sama dengan proses pembuatan produk, dan biaya inventory sama dengan penyimpanan di gudang. Biaya transportasi sama dengan pengiriman barang. Lalu biaya outsourcing, pembelian dari pihak luar saat tidak bisa produksi sendiri. Yang terakhir ada biaya back order, penalti karena keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Jadi sistem yang harus mencari keputusan yang paling murah, namun tetap bisa menghadapi ketidakpastian dan juga gangguan. Sekian dari saya, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Yang pertama ini studi kasus yaitu ada 3 produk, 6 supplier, 4 pabrik, dan 5 zona pelanggan. Dan yang kedua, dibandingkan 2 model, dan ada model pertama yaitu deterministic versus stochastic horizon. Dan yang ketiga, waktu. Waktu itu terdiri dari 5 periode, 1 pasti, 4 tak pasti. Baik, untuk studi kasus yang digunakan untuk menguji keefektifan model dengan parameter berikut. Balik lagi, yang terdiri dari 3 produk, 6 supplier, 4 pabrik, 5 zona pelanggan, dan 5 periode waktu. 1 periode pasti, 4 periode tidak pasti.
dibandingkan dua model. Jadi saya akan menjelaskan dua model tersebut dan perbedaannya. Dan yang model pertama yaitu ada model deterministik yang menganggap semua informasi diketahui pasti sejak awal atau disebut tidak mempertimbangkan ketidakpastian. Dan juga yang kedua ada model stokastik, yaitu disebut mempertimbangkan bahwa permintaan dan gangguan bisa berubah-ubah secara acak. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan hasil antara dua model tersebut, yaitu model stokistik yang menghasilkan keputusan yang lebih tangguh dan lebih responsif terhadap perubahan. Walaupun biaya lebih tinggi, namun tingkat layanan service level ke pelanggan juga lebih baik. Nah, di sini ada contoh gambar penjelasan tabel matriks. Nah, yang pertama itu ada matriks total cost, service level, supply chain FF. Dan deterministiknya untuk total cost itu lebih rendah. Untuk survei levelnya 80%, supply chain FF-nya 71%. Untuk stokastiknya, total cost-nya yaitu lebih tinggi. Untuk service levelnya 98%, untuk supply chain-nya itu juga 90%. Dan yang pertama ada stokastik lebih responsif terhadap ketidakpastian dan juga biaya lebih tinggi, tapi service levelnya lebih baik. Nah, meskipun tidak ada tabel visual, biasanya tabel matriks dalam model seperti ini berisi lokasi atau entitas yang disebut supplier, pabrik, gudang, dan juga pelanggan. Kolom yaitu periode waktu atau jenis produk. Isi dari value ini jumlah produksi, stok pengiriman, permintaan, gangguan, atau biaya. Fungsi tabel untuk menggambarkan hubungan antara variabel dalam sistem, menunjukkan jumlah aktivitas, produksi, distribusi, inventory pada masing-masing titik supply chain dan waktu. Dan yang terakhir yaitu membantu melihat efisiensi total biaya, jumlah pemenuhan permintaan, dan juga ada pengaruh gangguan pada kinerja sistem. Nah, di sini ada kesimpulannya dari presentasi hari ini, yaitu model stokastik menghasilkan keputusan lebih tangguh dan efisien, dan juga dapat menghadapi gangguan dan permintaan yang berubah. Dan yang terakhir itu udah cocok untuk supply chain modern yang kompleks. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan untuk UAS pemodelan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.